kita bisa lihat juga bahwa setiap orang yang melayani di dalam gereja ini sebagai volunteers, mereka semua adalah orang-orang yang tertanam di dalam home. Mereka adalah orang-orang yang tertanam di dalam cell group, di dalam kelompok sel di dalam gereja ini. Yang mengerti katakan amin. Pagi ini saya akan bagikan sebuah pesan yang saya beri judul Vision Casting. Dan saya beri judul Vision Casting. Dalam terjemahan harfiahnya, vision casting itu adalah penuangan visi. Karena bulan ini kita banyak belajar tentang visi, karena bulan ini adalah Vision Month atau bulan visi. Nah, saya akan bagikan pada pagi hari ini tentang penuangan visi, vision casting. Apa sih penuangan visi? Penuangan visi itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan visi kepada seseorang sehingga membuat visi itu diketahui, ditangkap, dan menjadi milik orang tersebut. Itu definisinya. Jadi pagi hari ini saya akan mencoba mengkomunikasikan visi yang Tuhan taruh dalam gereja ini, sehingga setiap Anda bisa tahu, setiap Anda bisa menangkap visi itu, dan itu menjadi milik Anda. Yang mengerti katakan amin. Nah, kenapa vision casting itu penting? Kita belajar bahwa visi itu akan menentukan tindakan dan hasil lahir. Kemarin saya share di pembinaan, saya katakan begini, bahwa kita tidak bisa membangun sesuatu yang kita nggak tahu. Kemarin saya katakan itu bahwa kita tidak bisa membangun sesuatu atau membangun hal yang kita tidak ketahui. Are you with me? Kemarin saya juga bagikan bahwa kita tidak bisa pergi ke sebuah tempat di mana kita sendiri pun tidak tahu bahwa kita harus pergi ke sana. Jadi kenapa visi ini harus dibagikan? Karena kalau kita nggak ngerti visi, kalau kita nggak menangkap visi secara korporat, maka kita nggak akan ngerti kita lagi bangun apa. Kita nggak akan ngerti bahwa kita harus pergi kemana. Nah, kalau visi di dalam gereja ini membuat saya terus maju dan tidak menyerah, maka visi yang sama kalau saya komunikasikan kepada Anda, visi itulah yang akan membuat Anda tidak menyerah dan akan membuat Anda terus maju bersama dengan Tuhan di dalam gereja ini. Katakan amin. Visi inilah yang membuat kita, hey, ini yang lagi kita bangun loh. Hey, ini yang kita mau kerjakan loh. Hey, inilah tempat yang kita akan pergi. Jadi kenapa pagi hari ini saya beri judul Vision Casting. Nah, saya akan buka dengan Nehemia 2 ayat 11 sampai 12. Ada kisah, ada seorang nabi yang profesi dia adalah juru minum raja. Nehemia 2 ayat 11 sampai 12. Anda boleh buka Alkitab Anda, Alkitab. Anda boleh buka Holy Gadget Anda, dan Anda boleh buka Holy iPad Anda. Di ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan begini, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku. Juga tidak ada binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Satu kali Nehemia harus tergerak hatinya, dia pulang kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Dan Allah telah menaruh sesuatu di dalam hatinya, sebuah rencana, sebuah visi untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Dan tadi yang kita baca bahwa dia sudah 3 hari dan dia datang. Dan dia mulai melihat-lihat, dia mulai melihat kota Yerusalem dan dia belum kasih tahu seorang pun tentang apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Nah, kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar.
Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Saya minta Anda perhatikan di ayat ke-18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi setelah Yeremia melihat kota Yerusalem dan dia lihat, wah hancur sekali kota ini. Lalu dia mulai memberitahukan kepada orang-orang di sekelilingnya. Ini saya katakan vision casting. Visi yang boleh dibagikan. Lalu dia katakan bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya dibagikan kepada orang-orang. Dan lihat, orang-orang itu mulai berkata, orang-orang yang mulai mengerti, orang-orang yang mulai tahu, orang-orang yang mulai menangkap visi itu, mereka berkata, mari kita bangun bersama-sama. Jadi ketika visi itu mulai dibagikan, orang-orang mulai menangkap, orang-orang mulai mengerti, lalu orang-orang itu mulai merespon bahwa ayo kita bangun kembali Nehemia, tembok kota Yerusalem. Dan mereka mulai melakukan sekuat tenaga pekerjaan yang baik itu. Yang tadi saya katakan, kalau kita tidak tahu apa yang mau kita bangun, apa yang mau kita bangun? Are you with me? Kalau kita tidak tahu apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang mau kita kerjakan kalau kita jangan tahu? Sama seperti saya katakan, kalau kita nggak tahu kita mau pergi kemana, ya bagaimana kita bisa sampai ke sana kalau kita aja nggak tahu tempat. Makanya visi itu dibagikan, visi itu di-sharingkan, visi itu mulai ditanamkan dalam diri setiap kita. Nah pagi hari ini saya akan bagikan 3 hal penting di dalam vision casting itu. Ada siap? Hal yang pertama adalah the why. Kita adalah gereja yang selalu menekankan kenapa sebelum apa. Oh by the way, kalau Anda nanti ingin membeli kaosnya, kita bikin kaos tuh. Panitia anniversary bikin kaos, t-shirt, di mana tulisannya why before what. Saya nggak tahu kapan nyampainya kaos itu, Anda boleh memiliki itu, karena sebagian dari uang itu akan ditabur untuk biaya anniversary. Jadi why before what? Kenapa sebelum apa? Penting bahwa setiap kita untuk bisa selalu tahu kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Why we do what we do. Saya mau tanamkan ini di dalam diri setiap kita pagi hari ini, bahwa kita harus selalu tahu kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Ini bukan bicara hanya soal visi atau visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi yang saya mau bagikan adalah bahwa setiap Anda harus selalu tanyakan kepada diri Anda, kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan. Why we do what we do. Kenapa? Because why is the reason for everything we do. Why is the reason behind everything. Jadi why itu, kenapa itu adalah alasan di balik segala sesuatu. Why itu adalah motif kita di balik segala sesuatu. Are you with me? Why itu adalah purpose behind everything. Tujuan dari kita melakukan segala sesuatu. Kenapa kita pagi hari datang ke ibadah pada pagi hari? Why? Ya habis saya orang Kristen, masa saya nggak ke gereja? Itu why yang paling dangkal. Are you with me? Why yang paling dalam, saya datang ke ibadah ini karena saya adalah seorang builders atas gereja ini. Anda punya why yang kuat. Karena kalau Anda datang hanya datang sebagai seorang pengunjung dalam sebuah ibadah, maka Anda belum tentu punya hubungan dengan gereja itu sendiri. Anda belum tentu punya connectivity dengan gereja itu sendiri. Suatu waktu Anda akan berpikir bahwa saya mau coba gereja lain aja.
saya mau ibadah di tempat lain. Tapi kalau kita mengerti bahwa gereja itu adalah family, church is a family, church is a home, kita nggak bisa pindah-pindah rumah setiap waktu. Anda ngerti nggak maksud saya? Kita nggak bisa, oh hari ini saya home-nya di sini, besok saya home-nya di sini. Gereja bukan restoran yang kita setiap minggu kita bisa pilih, oh hari ini saya mau makan KFC, besok saya mau makan makanan Indonesia, besok saya mau makan ayam goreng. Anda ngerti nggak maksud saya? Church is a home, church is a family. Itu menjadi why kita, makanya kenapa setiap minggu kita bisa konsisten dan setia datang ke dalam sebuah gereja. Karena gereja bukan sebuah restoran yang dimana kita bisa pilih. Setiap waktu kita bisa pindah-pindah. Are you with me? Nah, pertanyaan mendasar saya pagi hari ini adalah kenapa GKS ini harus ada di Balikpapan? Saya mau pancing ini. Pertanyaan ini buat Anda. Kenapa GKS ini harus ada di Balikpapan? Setelah saya gali, saya renungkan, saya terima daripada Tuhan bahwa GKS ini ada bukan karena Balikpapan kekurangan gereja. Halo? Balikpapan bukan kekurangan gereja, bahkan pada waktu saya berkumpul dengan para gembala-gembala yang ada di Balikpapan gerejanya lebih dari 100 gereja. Banyak gereja di Balikpapan. Kenapa GKS ini harus ada? Bukan karena di Balikpapan kekurangan gereja yang bagus. No. Di Balikpapan banyak gereja yang bagus. Apakah karena Balikpapan kekurangan gereja yang penuh Roh Kudus? Banyak gereja penuh Roh Kudus di Balikpapan. Apakah di Balikpapan kurang gereja yang punya visi yang kuat? Saya mau katakan banyak gereja yang punya visi yang kuat di Balikpapan. Apakah karena lokasi kita di BSB? Apakah karena di BSB nggak punya gereja? Wah, di BSB ada beberapa gereja. Kenapa mesti ada gereja ini di Balikpapan? Bukan karena staf dan karyawan BSB itu butuh gereja sehingga akhirnya gereja itu ada. Seperti banyak dipikirkan oleh orang-orang di luar. Oh iya, tentu aja pastornya kan pemimpin BSB, ya pasti bikin gereja, pasti isinya adalah yang kerja di situ. Hey, gereja ini ada bukan untuk memfasilitasi kebutuhan kerohanian dan ibadah dari staf dan karyawan yang ada di BSB. Are you with me? Karena kenyataannya, kalau kita bisa list berapa banyak orang yang percaya yang ada di kerja di BSB, hanya bisa dihitung pakai jari orang yang tertanam di dalam gereja ini loh. Nangkap gak maksud saya? Gereja ini ada bukan karena saya kekurangan sesuatu yang untuk saya kerjakan. Oh, kayaknya pastor banyak nganggurnya, banyak waktu kosong. Jadi ya pastor buat gereja. No, gereja ini ada bukan karena saya kekurangan wadah untuk aktif dalam pelayanan. No, karena sebelum gereja ini ada, sudah ada namanya ministry. Yang pada akhirnya saya tutup ministry itu. Gereja ini ada bukan karena saya kepengenan jadi pastor. Halo? Bukan karena saya punya ambisi menjadi seorang gembala. Karena dari awalnya saya juga waktu Tuhan kasih visi, saya bilang why me? Kenapa mesti saya? Dan justru saya perhatikan kalau kita baca di dalam Bible, bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan itu adalah orang-orang yang gak punya ambisi sebelumnya. Apa maksud saya? Kenapa gereja ini ada di Balikpapan? Karena saya menangkap bahwa Tuhan mau ada gerejanya yang berbeda di Balikpapan. Nah, saya menangkap bahwa Tuhan mau gereja GKS ini menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang berkarakter, menjadi gereja yang berdampak, menjadi gereja yang menjadi benchmark, gereja yang menjadi tolak ukur, gereja yang memberitakan kabar baik, gereja yang Yesus menjadi sentralitas di dalam gereja ini, gereja yang punya nilai, yang punya budaya yang kuat yang dibangun, gereja yang dibangun di atas dasar iman, kasih, dan kemurnian Kristus, gereja yang kehidupannya seperti gereja mula-mula, gereja yang memuridkan dan gereja yang mendewasakan, gereja yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, pemimpin-pemimpin yang hebat. Itulah kenapa GKS ini ada. Are you with me? Mungkin ada kemiripannya dengan gereja lain, tapi saya mau katakan bahwa gereja ini berbeda. Mirip tapi berbeda.
Karena kita punya identitas sendiri, karena kita punya DNA sendiri. Gereja ini ada bukan untuk membuat perbedaan dengan yang lain, tapi justru untuk melengkapi apa yang tidak ada. Katakan amin. Kita bukan gereja yang menyediakan ibadah di hari Minggu supaya orang datang beribadah. Kita bukan hanya itu. Kita bukan hanya gereja yang senang ngumpulin orang, dan ketika orang sudah ngumpul, lalu kita tidak mendewasakan mereka, kita tidak memuridkan hidup mereka, tidak ada perubahan di dalam hidup mereka. No, kita bukan gereja yang hanya menyediakan jasa melayani kerohanian untuk setiap orang-orang percaya, jasa konseling, jasa mendoakan. Kita bukan hanya gereja yang menyediakan itu. Ting. Are you with me? Karena kalau kita tidak tahu kenapa kita melakukan itu, kalau kita tidak tahu kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, maka kita bisa melihat orang lain melakukan itu, dan kita lihat itu, kita rasa kelihatan itu baik, dan kita akan kerjakan itu. Padahal belum tentu Tuhan panggil kita untuk melakukan itu. Kita buka di Yohanes 6 ayat 15. Kok waktu saya kayaknya cepet banget ya? Yohanes 6 ayat 15 dikatakan begini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa. Katakan dengan paksa. Untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini adalah kisah yang ditulis oleh Yohanes, di mana setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, orang-orang itu datang kepada Yesus dan memaksa Yesus untuk menjadi raja atas mereka. Di dalam terjemahan dikatakan ini, when Jesus saw that they were ready to force him to be their king, he slipped away into the hills by himself. Ketika Yesus melihat bahwa mereka siap untuk memaksa Yesus untuk menjadi raja. Pertanyaan saya gini, kenapa Yesus menyingkir pergi di saat orang-orang memaksanya menjadi raja atas mereka? Kenapa? Karena Yesus tahu kenapa dia ada di muka bumi ini. Kalau Yesus tidak tahu kenapa dia ada di muka bumi ini, ketika ada orang berbondong-bondong meminta dia jadi raja, aha, bagus benar idemu. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang menantikan orang yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan dari Romawi. Butuh seseorang yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa membawa mereka keluar dari penjajahan. Dan kalau Yesus tidak tahu purpose-nya, kalau Yesus tidak tahu visinya Bapa dalam hidup dia, kalau Yesus tidak tahu kenapa dia harus ada, ide kalian bagus banget, segera habiskan saya jadi seorang raja. No, Yesus bukan melihat bahwa dia menjadi raja yang diangkat oleh orang, tapi dia adalah raja di atas segala raja ketika dia menyelesaikan visi, tujuan, dan destiny yang Bapa taruh dalam kehidupan dia di atas kayu salib. Are you with me? Nah, di dalam perjalanan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita dapat menemukan bahwa sesuatu yang baik belum tentu datangnya dari Tuhan. Sesuatu yang baik belum tentu datangnya dari Tuhan. Something that looks good but it is not of God. Sesuatu yang kelihatannya baik tapi belum tentu datangnya dari Tuhan. Menjadi raja atas Israel adalah sebuah ide yang bagus. Tapi itu bukan idenya dari Allah sendiri. Nangkep gak maksud saya? Kalau kita tidak mengerti kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, maka dengan mudah kita bisa menganggap bahwa semua ide yang kelihatannya baik itu datangnya dari Tuhan. Kemarin saya share bahwa satu kali Yesus berbicara dengan murid-muridnya di Matius 16. Dia mulai membagikan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, dia harus menderita oleh imam-imam, oleh ahli Taurat. Bahwa dia harus mati di atas kayu salib dan dia harus bangkit. Dia ceritakan itu, dia sharing itu kepada murid-muridnya. Tetapi dengan gagahnya Petrus menarik Yesus dan mulai menghardik Yesus. Kalau Anda baca di Matius 16, ini si Petrus luar biasa. Dia tarik Yesus ke pinggir, lalu dia mulai rebuke Yesus bahwa
Tuhan, sekali-sekali Allah tidak mengizinkan, membiarkan hal ini terjadi dalam hidupmu. Bahwa sekali-sekali hal ini tidak boleh kau alami atau kau akan alami. Apa yang Yesus katakan? Oh, kamu murid kesayanganku Petrus, memang kau begitu peduli sama hidupku. Apakah Alkitab ngomong gitu? No, di hari enyah kau iblis. Nangkap maksud saya? Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi kamu tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Ide yang baik enggak? Baik dong. Kalau kita sayang sama orang, dia bilang aku akan mati, aku akan bangkit. Aduh, jangan. Sekali-sekali gak boleh kejadian. Aku berdoa syafaat supaya itu gak akan kejadian. Kenapa? Karena kita sayang sama orang itu. Are you with me? Baik gak? Baik. Apakah itu datangnya dari Allah? Nyah kau iblis. Jadi dalam perjalanannya kita harus melihat, kita harus tajam bahwa segala sesuatu yang baik belum tentu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau datangnya dari Tuhan, pasti itu sesuatu yang baik. Bisa katakan amin? Nah, di dalam perjalanannya, kita harus cukup peka, kita harus bisa mengerti apa yang menjadi isi hatinya, sehingga kita bisa membedakan antara apa yang menjadi ambisi dengan apa yang menjadi visi. Halo? Ini lagi vision casting, lagi penuangan visi. Jadi di dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan, kita harus cukup peka untuk bisa membedakan mana yang ambisi, mana yang visi. Terkadang kita digerakkan oleh ambisi, aku mau begini, aku mau begitu, aku mau begini. Tapi kita tidak cukup peka untuk bisa menangkap apa isi hatinya Tuhan. Yang kita tahu bahwa sebenarnya itu bukan visi dari dia, tapi jangan-jangan itu ambisi dari saya. Waktu saya mulai gereja ini, waktu kita mulai gereja ini, saya coba merenungkan, saya pangkas habis semua motivasi hati saya sampai habis. Apakah karena saya mulai gereja ini karena ikut-ikutan orang? Apakah karena gereja ini karena saya ambisi punya sebuah gereja? Apakah karena ikut gereja ini karena saya ambisi untuk menjadi seorang pendeta, menjadi seorang gembala? Saya habisi semua motif itu. Sampai di titik nol baru saya tahu bahwa ini bukan lahir dari saya, ini datangnya dari Tuhan. Nangkep maksud saya? Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam segala sesuatu yang mana kita tidak bisa membedakan mana yang ambisi, mana yang visi daripada Tuhan. Bisa katakan amin. Dan setiap kali hari Minggu naik eskalator, masuk ruangan ini, mulai ibadah, saya selalu mengucap syukur. I give thanks, saya mengucap syukur, saya berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan bisa bawa kita sampai dengan hari ini. Mana pernah kebayang kalau kita waktu mulai gereja dengan 6 orang di sebuah apartemen. Ya saya bilang, saya main gitar, saya yang doa, saya yang khotbah, saya yang asyir, saya yang segala macam. Sampai bisa Tuhan izinkan punya tempat di atas mall, ada eskalator loh. Halo? Eskalator. Bukan tangga, eskalator. Eskalator tuh ya kalau kita duduk, dia jalan sendiri. Kalau kita berdiri, tangganya jalan sendiri. Bukan tangga loh, eskalator. Mana ada punya kebayangan mimpi sebelumnya. Tapi karena kita mau taat dan berjalan di dalam visi Tuhan, kita melihat betapa Tuhan menyertai, menyediakan apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. Jadi kalau bicara tentang visi pribadi yang Tuhan taruh, jangan Anda takut kalau Anda berjalan dengan visinya Tuhan. Tuhan pasti menyertai dan Tuhan pasti menyediakan apa yang Anda butuhkan. Suatu hari, mungkin ya, saya ngomong di sini. Suatu hari kita akan punya gedung sendiri, landed. Sebuah hall yang didesain, yang bisa muat ribuan orang di situ. Ya setiap orang lihat, itu the Zion. Itu adalah tempat di mana orang-orang Sion berkumpul dan beribadah di situ. Kenapa enggak? Halo? Waktu dari masih nol aja, saya nggak pernah kepikir bahwa kita punya tempat ibadah di atas sebuah mall loh, yang ada eskalatornya. Kenapa enggak hari ini kita mulai melihat lebih jauh, bahwa suatu hari kita punya gedung sendiri, building sendiri.
yang bisa muat ribuan orang dan orang datang beribadah ke sana. Coba ngomong kanan kirimu, mulai mimpikan itu. Poin yang kedua pagi hari ini ada the what. Kalau tadi pertama the why, yang kedua ada the what. Visi GKS adalah kami berkomitmen untuk membangun sebuah gereja yang kuat dengan kasih, iman, dan kemurnian Kristus. We are committed to build a strong church with love, faith, and purity of Christ. Nah, saya mulai karena ini adalah vision casting, saya akan mulai pecah satu persatu. Kata kami itu artinya kita bersama-sama. Kata kami itu artinya bersama-sama, bukan seorang diri. Bukan hanya pastor, bukan hanya leaders, bukan hanya volunteers, tapi seluruh jemaat. Yang kedua, kata berkomitmen membangun, komitmen itu artinya kita punya kesungguhan hati dan kesetiaan untuk membangun. Jadi bukan hanya sekedar beribadah, bukan hanya sekedar dilayani, tapi mulai membangun, mulai melayani. Jadi setiap orang yang terkonek dengan visi yang Tuhan taruh di atas gereja ini, Anda mulai membangun, Anda mulai melayani, Anda mulai memberikan kontribusi, Anda mulai berperan aktif. Membangun apa? Sebuah gereja yang kuat. Bukan sebuah gereja yang besar, tetapi sebuah gereja yang kuat. Halo? Besar belum tentu kuat. Kecil juga belum tentu kuat. Tapi selalu saya katakan, gereja yang punya jemaat yang kuat adalah kuat. Are you with me? Di Matius 16 ayat 13, sampai ayat 19. Sampai sini Anda bisa ikuti saya? Dikatakan begini, setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang pula mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Gereja yang kuat adalah gereja yang jemaatnya dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus sendiri. Bisa katakan amin. Gereja yang kuat adalah gereja yang jemaatnya dibangun di atas dasar pewahyuan tentang siapa Yesus. Gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun ya, di mana jemaatnya mempunyai otoritas. Gereja yang punya jemaatnya punya otoritas, bukan yang kelemar-kelemar, yang ketika ada masalah datang, Tapi gereja punya otoritas karena apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang dilepas di bumi akan terlepas di sorga. Gereja yang bukan ketika ada seseorang yang minta didoakan, tolong dong, pastor, tolong bantu doain pastor. Gereja yang dimana jemaatnya ketika ada orang yang membutuhkan doa, boleh gak saya berdoa buat kamu? Let's pray. Ketika gereja di mana ketika ada orang yang letih lesu dan beban berat, ada orang-orang yang berkata, boleh gak aku sharing kabar baik buat kamu? Bukan tunggu leader saya ya, tunggu pastor saya nanti layani kamu. Nangkep gak sih maksud saya? Gereja yang bukan ketika ada orang mulai manifestasi, mulai kerasukan, yang pastor, doakan pastor. Tapi gereja di mana setiap jemaat bisa nyakau iblis dalam nama Yesus keluar dari orang itu. Gereja di mana ketika ada orang sakit, bukan tunggu leader saya yang doa ya. Tapi
Tapi di gereja yang bisa, yuk kita berdoa. Aku berdoa, Tuhan terima kasih, aku percaya bahwa kesembuhanmu sudah dia terima dalam nama Yesus. Gereja bukan jemaatnya cuma duduk diam pasif. Ketika pulang, bye-bye, sayonara. See you next week. Tapi gereja yang kuat, gereja yang terhubung, terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Tersusun rapi seperti sebuah dinding batu bata yang rapi tersusun bersama-sama, terikat bersama-sama. Bukankah itu yang Efesus katakan? Karena bagaimana kita harus terikat, tersusun, rapi bersama-sama. Dan saya mau katakan bahwa Anda adalah salah satu potongan dari batu bata itu. Coba ngomong kanan kirimu, kamu adalah salah satu potongan dari batu bata itu. Berikutnya, dengan kasih, iman, dan kemurnian Kristus. Dengan kasih, kenapa? Karena tanpa kasih Alkitab mengatakan bahwa semua yang kita kerjakan sia-sia. Di 1 Korintus 13 dikatakan, kamu boleh nubuat, kamu boleh ini, kamu boleh ini, kamu boleh ini. Tapi kalau gak ada kasih, nol besar. Makanya kenapa kita belajar di sini untuk bisa loving God, loving people. Makanya kalau Anda tertanam di dalam gereja ini, jangan heran kalau orang datang dan mengasihi Anda, menerima Anda dan peduli sama hidup Anda. Saya pernah bilang, kalau Anda tidak pernah tertanam di dalam gereja ini, kalau Anda waktu Anda jatuh sakit misalkan, gak ada yang tahu Anda sakit loh. Siapa yang bisa kunjungi Anda? Siapa yang bisa melayani Anda? Siapa yang bisa support Anda ketika Anda sakit? Kalau Anda tidak tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Entah di gereja ini apa di gereja lain di luar. Kalau Anda tidak benar-benar tertanam dan terhubung di situ, ketika Anda lagi mengalami kesusahan sendiri, gak ada yang tahu bro. Ketika Anda lagi celebrate sesuatu, Anda rayakan sesuatu, Anda dapat pekerjaan, dapat promosi, bahagiamu cuma sendiri. Tapi kalau Anda sharing, orang, wah selamat ya. Are you with me? Di dalam home lah, bagaimana kasih itu menjadi sebuah hal yang praktikal, yang bisa dipraktis dialami oleh orang-orang. Dengan iman, karena Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita tidak bisa melihat Allah dan perkara-perkaranya yang supranatural. Tanpa iman kita hanya manusia daging yang terbatas. Tanpa iman kita tidak bisa menikmati semua yang Allah sediakan di dalam Yesus. Tanpa iman, nol besar. Dengan kemurnian Kristus artinya apa? Artinya bahwa Kristus menjadi sentralitas di dalam gereja ini. Kristus yang menjadi akar atas gereja ini. Kita dibangun di atas dasar Kristus. Bukan hanya mujizatnya, bukan hanya soal berkatnya, tapi pribadinya. Makanya kenapa core values kita adalah Christ Center. Dari berpusat kepada Kristuslah kita mulai bertumbuh. Dari akar itu. Dan dibangun di atas itu. Nangkep gak sih maksud saya? Anda jangan berpikir bahwa ketika saya ngomong tentang visi ini, saya nggak ada akarnya dengan sentralitas kepada Kristus. No, pusatnya semua di situ. Hanya pada pagi ini saya bicara tentang visi yang terkonek dan mengakar kepada Kristus. Anda ngerti nggak sih maksud saya? Karena kalau tanpa ada Kristus yang mengakar, nggak ada yang namanya visi ini yang saya bagikan pada pagi hari ini buat Anda. Are you with me? Yang ketiga, yang terakhir, the why, the what, the how. Udah tahu kenapa, udah tahu apanya. Yang ketiga adalah bagaimana caranya nyampe kepada visi itu. Visi itu tidak terjadi di masa kini, tetapi visi itu adanya di masa depan. Jadi setelah kita melihat masa depan, lalu kita kembali ke masa kini dan kita mulai mengerjakan visi itu dari sekarang. Jadi di poin ketiga ini adalah bagaimana nyampenya. Nah yang pertama saya mau bagikan pagi hari ini, bagaimana kita bisa mencapai visi itu. Yang pertama saya bagikan minggu lalu, bahwa mata kita harus tertuju kepada Yesus. Minggu lalu saya bagikan bahwa visi Allah yang di dalam hidup kita dimulai dari perjumpaan kita dengan Yesus dan hanya bisa diakhiri bersama-sama dengan Yesus. Are you with me?
Nggak bisa cuma dimulai dari Yesus lalu diakhiri dengan kedagingan diri sendiri. Baru sampai akhir kita tahu bahwa mana Yesus ya, mana Tuhannya. Gak ada. Tapi kita mulai dari Yesus dan kita akhiri bersama dengan Dia. Di Ibrani 12 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Di dalam terjemahan lainnya, we do this by keeping our eyes on Jesus. Mata yang fokus kepada Yesus. Karena Dia yang memulai iman, Dia yang menyelesaikan iman itu. Kalau tanpa Dia, gak ada cerita hari ini, gak ada cerita masa depan. Katakan amin. Yang kedua yang kita harus, caranya adalah buat perencanaan. Make a plan. Buat perencanaan dan mulai jalani prosesnya. Kalau Anda punya visi pribadi yang Tuhan taruh dalam hidup Anda, visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam pribadi Anda, mulai merencanakan itu, mulai dipikirkan, dan mulai jalani prosesnya. Jangan melakukan segala sesuatu tanpa perencanaan. Perencanaan itu artinya kita mulai memikirkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda mulai bisnis, Anda Tuhan kasih visi itu mulai sebuah bisnis, buat perencanaan yang matang. Nggak bisa cuman sekedar semangat, dengar baik. Semangat itu penting, tapi semangat aja nggak cukup. Passion nih, aku mau masak, aku mau buat restoran, aku mau buat bisnis, jasa ini, jasa itu saja. Bro, semangat aja nggak cukup. You need to make a plan. Kalau buat rencana, kalau libatkan Tuhan dalam perencanaanmu, minta wisdom dari Dia. Ask this wisdom. Perencanaan adalah bagian dari persiapan. Saya sering katakan bahwa persiapan itu adalah langkah iman. Halo? Gereja ini masih ukurannya segini, tapi kita udah mulai mempersiapkan para pemimpin-pemimpin di masa depan saat ini. Dari home demi home, terus kita fokus tuh bangun leaders. Buat apa? Buat di sono tuh masa depan. Persiapan itu langkah iman. Jangan tunggu sudah ke sana baru, leadernya nggak ada semua. Semuanya mesti kerjakan, pastor yang harus kerjakan, pastor lagi, pastor lagi, pastor lagi, pastor lagi, pastor lagi, pastor lagi. Halo? Tapi kita sudah mulai melihat masa depan dan kita mulai persiapkan. Contohnya seperti gini, sama seperti orang kayak mau pergi berliburan. Contohnya nih mau lebaran. Saya ambil contoh misalnya kita mau pergi ke Australia. Katakan amin. Ya oke. Rencanakan, jangan ngomong aja. Kita mulai mau pergi ke Australia. Oke. Aku mau pergi ke Australia di bulan Juni, Juli. Oke. Apa yang Anda lakukan? Persiapan. Mulai cari tahu bagaimana buat visa. Harus merencanakan berapa hari pergi. Betul nggak? Perginya naik apa? Ya betul ya. Perginya naik apa? Kapan pergi, kapan pulang? Mulai Google search. Akan tinggal di mana. Mulai cari tahu gimana nanti pada saat di sana makannya, tempat-tempat spot-spot yang kita mau pergi itu kemana aja. Mulai merencanakan apa? Mulai menabung dengan kita tahu harinya sekian, kira-kira kita udah akan menghabiskan sekian uang. Kita mulai nabung dan mulai ganti uang kita dengan dolar karena uang rupiah nggak laku di sana. Mulai ganti di sana. Dan mulai kita mulai cari tahu suhunya berapa di sana. Wow, winter dingin. Waduh. Kalau gitu kita mesti siapkan pakaian kita, baju-baju dingin, mantel kita, jaket kita yang tebal, sial, scarf, pakai topi, penutup, jangan lupa kacamata hitam. Karena tetap matahari ada walaupun winter. Pakai sepatu boot. Kita mau ke tempat yang salju. Pakai yang cari pakaian yang anti air.
Anda ngerti gak maksud saya? Itu rencana. Nah, kalau pergi liburan aja Anda bisa berencana, kenapa visi Tuhan Anda gak berencana? Coba ngomong karena gitu, lu ngerti gak? Nangkep gak sih? Sama seperti orang yang lagi mau bangun rumah. Kalau orang membangun rumah, visinya harus jelas dong. Oke, tanah saya berapa? Apa yang mau saya bangun di situ? Kan gak mungkin tanah cuma 100 meter, Anda bangun rumah 500 meter bangunannya. Mau kayak apa tinggi besarnya? Anda mulai merencanakan, gambarnya kayak apa? Berapa kamar yang saya butuhkan? Kamar mandinya berapa? Perlu ruangan tamu yang besar? Gak perlu, karena saya punya home. Oh, saya ada home. Suatu hari rumah ini saya mau ada supaya ada home. Oh, berarti ruang tamu saya mesti cukup besar supaya menampung orang yang lumayan banyak. Mulai dipikirkan budgetnya berapa yang Anda mau bangun. Karena apa yang mau Anda bangun menentukan budgetnya seperti apa. Mau pakai marmer kah atau mau pakai keramik kah? Anda mulai cari kontraktornya, Anda mulai cari suppliernya, Anda mulai cari harganya, Anda mulai pilih bahan-bahan materialnya. Saya mau pakai apa? Oh, klosetnya saya mau pakai ini, keramiknya saya mau pakai merek ini. Catnya saya mau pakai Jotun apa bukan? Nangkep gak maksud saya? Anda mesti set waktu pengerjaannya, pembangunan seperti apa. Planning bro. Dan sesudah Anda planning, Anda jalani prosesnya. Mulai melangkah. Karena visi tanpa aksi itu sama aja mimpi siang bolong. Tapi aksi tanpa visi sama dengan mimpi buruk. Waduh, Anda gak mudeng nih. Visi tanpa aksi, mimpinya siang bolong. Kenapa? Anda cuma mimpi, cuma visi. Tapi Anda gak pernah ada aksinya, gak pernah ada actionnya. Tapi aksi tanpa sebuah visi yang mendorong kita nyampe, mimpi buruk namanya. Nah, kabar baiknya pagi hari saya mau bagikan kepada Anda bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak. Lebih besar dari yang kita berani minta dari Dia. Yang lebih besar daripada yang kita pikirkan. Kita buka di Efesus 2 ayat 3 ayat 20. Dikatakan begini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Katakan jauh lebih banyak. Daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam terjemah lainnya, di dalam The Living Bible dikatakan gini. Sekarang kemuliaan bagi Allah yang oleh kuasanya di dalam kita yang dapat melakukan jauh melebihi dari apa yang kita berani minta. Berani minta loh. Dan bahkan yang kita berani mimpikan jauh melebihi doa, hasrat, pemikiran, dan harapan-harapan tertinggi kita. Kabar baiknya bahwa Allah sanggup memberikan kepada Anda jauh melebihi dari apa yang Anda berani minta sama Dia. Yang Anda berani tantang Dia, Tuhan, kalau ini visi darimu, aku mau mintanya itu. Tuhan sanggup jauh memberi itu, melebihi daripada Anda minta, doakan, daripada Anda pikirkan. Makanya kenapa tadi saya keceplosan saya ngomong gedung di landed. Bukan karena kosongan, tapi karena saya tahu bahwa Allah bekerja di dalam kuasanya di dalam kita jauh melebihi daripada yang kita minta. Kita doakan untuk itu. Katakan amin. Ini yang menguatkan kita untuk melakukan apa yang Allah panggil kita untuk lakukan. Ini yang menguatkan kita untuk kita bisa sampai kepada apa yang Tuhan mau kita sampai. Nah, saya mau katakan pagi hari ini bahwa kasih karunia itu bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Kasih karunia itu bukanlah kita tidak melakukan sesuatu. Kemarin saya share bahwa kasih karunia bukan saja tidak memberikan kita izin untuk berbuat dosa, tapi kasih karunia juga tidak memberikan kita izin untuk bermalas-malasan dan menjadi pasif dan
dan menjadi egois dan menjadi berpusat dengan diri kita sendiri. Ada sebuah quote yang saya tulis gini, grace doesn't give us the license to be lazy and passive, but grace empowers us to do what God wants us to do. Jadi kasih karunia itu yang bekerja di dalam kehidupan kita untuk bisa kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Jadi saya mau katakan pagi hari ini bahwa kasih karunia yang kita terima dalam diri kita melalui pribadi Yesus tidak berhenti hanya sampai keselamatan yang kita terima. Ayo Bibi, keselamatan yang tidak pernah goyah itu yang kita terima. Identitas kita sebagai anak Allah tidak berhenti sampai situ. Tapi membuat kita, memampukan kita untuk kita bisa berjalan sampai kepada destiny yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia itulah yang empower kita, memberdayakan kita untuk kita bisa menjadi seperti yang Dia mau kita jadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan taruh dalam hidup saya, kamu harus jadi seorang pastor, kasih karunialah yang memampukan saya untuk bisa menjadi seorang pastor seperti yang Dia mau. Kalau ada visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya, kasih karunia Tuhan lah yang bisa memampukan saya bisa sampai garis akhir. Satu hari nanti, ketika saya sudah tua nanti, saya akan berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Dan aku memelihara iman. Bukan karena aku loh, semua karena kasih karunia Tuhan. Begitu juga dengan hidup Anda. Bisa tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, membuat fondasi dan buat struktur. How-nya, karena setiap bangunan yang mau dibangun, hal pertama yang harus kita bangun adalah struktur, fondasi dan strukturnya. Ini bukan struktur organisasi, ini bukan soal job description. Tapi banyak orang mau bangun sesuatu maunya langsung jadi. Mereka lupa bahwa banyak yang harus mereka kerjakan dulu sebelum mereka memulai segala sesuatu. Mereka harus mulai dari fondasinya terlebih dahulu. Suatu kali waktu saya lagi mandi, berapa tahun yang lalu saya mandi, saya mulai bertanya-tanya, Tuhan, waktu itu masih di Ruby, ibadah kita masih di Ruby Tower. Saya berdoa, Tuhan, kelihatannya kok kayaknya gak ada progres ya. Maksudnya bulan demi bulan kok kayaknya gak ada progres ya. Artinya jemaat segitu aja, orang-orang yang berubah ya begitu, Kompas waktu itu tidak bermultiplikasi banyak, orang-orang yang melayaninya sedikit. Saya mulai, apa ya, kok kayaknya kayak something didn't right gitu. Ada sesuatu yang kayaknya nggak benar gitu. Ada sesuatu mungkin yang salah yang kita lakukan. Lalu Roh Kudus cuma kasih tahu saya begini. Pada waktu itu Pentasiti masih dibangun, Pentasiti ini masih dibangun. Dia kasih satu statement buat saya begini, satu pertanyaan, dia bilang begini bahwa berapa lama kamu bangun fondasi Pentasiti? Dia bilang, lama. Ketika di dalam pagar proyek itu lumpur-lumpuran, bor sana, bor sini, pancang sana, berlumpur-lumpur iya. Gak ada orang yang tahu. Hanya orang yang di dalam, di balik seng itulah yang bekerja, yang tahu. Lalu Roh Kudus cuma kasih statement begini. Kalau pekerjaan fondasinya lama, kira-kira bangunan apa yang akan berdiri di atasnya? Saya bilang ya pasti bukan rumah sederhana tipe 36. Pasti itu sebuah bangunan yang besar. Bukan ruko yang cuma 2-3 lantai. Tapi pasti bangunan yang besar. Anda tahu kalau di Dubai ada gedung yang tertinggi di dunia. Anda tahu berapa lama dia kerjain itu fondasinya. Dan semakin tinggi gedungnya, semakin berapa dalam dia harus, fondasi itu harus ada. Waktu Roh Kudus ngomong begitu, saya bilang, bertobat saya. Kenapa? Seberapa banyak waktu kamu habiskan membangun fondasi, itu sudah menggambarkan seberapa besar bangunan yang akan berdiri di atasnya. Are you with me? Makanya kenapa I'm telling you, saya bersyukur untuk setiap progres yang ada. Tapi gereja ini bukan gereja yang bisa boom, tiba-tiba langsung wah penuh sesak dan waktu orang antri. Dan I don't think, saya nggak berpikir bahwa Tuhan bisa membawa kita dengan cara yang seperti itu. Tapi Dia mau bangun kita dari mulai fondasi, layer upon layer upon layer.
Sehingga suatu kali ketika ada ombak datang, nggak rubuh. Ketika ada angin besar datang, nggak rubuh. Ketika ada gempa mulai menggoncang, bangunan itu tetap utuh. Kenapa? Karena fondasinya kokoh. Kesimpulannya pagi hari ini, kesimpulannya. Sesuatu mengenai visi, kita agak terlambat sedikit pagi hari ini, but it's okay, right? Sesekali pastor meleset lah ya waktunya ya. Sesuatu mengenai visi, katakan baik. Kita tidak dapat berjalan di dalam dua visi secara bersamaan. Artinya, kita hanya bisa berjalan di dalam satu visi atau tidak sama sekali. Saya ulangi sekali lagi. Kita tidak bisa punya double vision. Satu kiri, satu kanan. Kita hanya bisa berjalan dalam visi yang sama, visi yang tunggal. Are you with me? Antara kita berjalan dalam visi itu atau tidak sama sekali. Di antaranya nggak ada. Jalan dalam visi itu atau tidak sama sekali. Sama kayak hidup kita. Kita jalan dalam visinya Tuhan atau tidak sama sekali. Are you with me? Di Matius ayat terakhir, Matius 6 ayat 22. Ayat 23 dikatakan begini. Mata adalah pelita tubuh, tetapi jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Di dalam terjemahan lain, di dalam King James Version-nya dikatakan begini. The light of the body is the eye. If therefore thine eyes be single. Kata baik itu di dalam terjemahan King James-nya adalah be single. Mata kita mesti be single. Halo? Fokusnya mesti tunggal. Kita gak bisa punya double vision di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat segala sesuatu jelas dalam kehidupan kerohanian kita, kita harus fokus mata kita harus tunggal. Katakan tunggal. Kita harus menaruh perhatian kita penuh kepada apa yang jadi kehendaknya dan tujuannya dalam kehidupan kita. Katakan be single. Mata kita single. Kalau matanya double, juling matanya. Be single untuk visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Are you with me? Tunggal. Kalau kita bicara tentang visi kita pribadi, Tuhan taruh visi pribadi dalam hidup kita, be single, fokus dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau kita bicara tentang visi korporat, secara gereja, be single, jadilah tunggal dengan visi yang ada di dalam gereja ini. Apa yang Tuhan taruh di sini? Tadi dikatakan kami berkomitmen untuk membangun sebuah gereja yang kuat dengan kasih, iman, dan kemuliaan Kristus. Be single, jadilah kita fokus kepada visi itu dan kita mulai membangun visi itu sama-sama. Yang mengerti katakan amin. Anda belajar sesuatu pagi hari ini? Mari kita bangkit.